Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bisa bertemu meskipun dalam keadaan online ya, daring. Tapi semoga tidak menurunkan niat kita untuk menurunkan semangat kita untuk belajar. Jadi pada kali ini merupakan pertemuan kelima ya dalam mata kuliah Biosel. Jadi kami dari kelompok 2, perkenalkan, nama saya Rizky Rizal Dimaidinata, angkatan 2018. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang matriks ekstraseluler pada sel hewan. Ya, mungkin kawan-kawan baru pertama kali ini mendengar yang namanya matriks ekstraseluler atau ya bisa juga sudah ada yang tahu. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang apa itu matriks ekstraseluler. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, jadi pada materi ini terdapat 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah pengertian matriks ekstraseluler, lalu jenis makromolekul, dan yang terakhir itu adalah penyusun dari matriks ekstraseluler ini sendiri. Ya baik, masuk ke pembahasan ya. Jadi pertama-tama kita masuk ke pengertian dulu. Apa sih itu matriks ekstraseluler? Jadi matriks ekstraseluler ini atau disingkat dengan MES, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah extracellular matrix atau disingkat dengan ACM ya. Jadi matriks ini adalah jaringan protein yang berserat dan proteoglikan yang mengisi ruang antara sel-sel dalam jaringan, ya, sel-sel dalam jaringan. Mungkin kawan-kawan belum mengetahui tentang apa sih itu proteoglikan. Nah, jadi untuk proteoglikan ini sendiri akan saya jelaskan belakangan. Jadi saya akan fokus pada ACM dulu. Nah, jadi matriks ini diorientasikan dan dibuat oleh sel di dalam jaringan tersebut. Makromolekul yang membangun matriks ini diproduksi oleh sel fibroblast di dalam matriks jaringan tersebut. Fibroblast ini disebut sebagai chondroblast yang membentuk jaringan rawan atau tulang, atau juga disebut sebagai osteoblast yang membentuk jaringan tulang. Ya, lanjut, terdapat 2 jenis makromolekul ekstraseluler. Yang pertama itu ada glikosaminoglikan atau GAG, dan ada protein fibrosa atau elastin. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan glikosaminoglikan dulu ya. Jadi untuk glikosaminoglikan ini merupakan polimer linear disakarida atau merupakan rantai polisakarida yang tersusun oleh unit disakarida dan tidak bercabang. Nah, jadi perlu diingat ya, jadi glikosaminoglikan ini merupakan rantai polisakarida yang tersusun. Jadi tersusun oleh unit disakarida dan tidak bercabang. Jadi GAG ini tidak bercabang ya, perlu diingat. Mengapa bisa dinamakan sebagai glikosaminoglikan? Karena dari 2 residu gulanya berupa amino, sedangkan gula lainnya berupa uronic ya, uronic acid.
Ya, lanjut ke ciri-cirinya. Jadi, untuk ciri-cirinya sendiri itu ada 4. Yang pertama, mengandung gula sulfat. Kedua, mengandung disakarida. Lalu yang ketiga, berikatan kovalen dengan protein yang membentuk proteoglikan. Dan yang terakhir, diproduksi di dalam sel. Baik, lanjut ke yang kedua ini, yaitu elastin. Nah, jadi elastin ini adalah protein elastik dan tangguh yang tersusun atas 2 jenis segmen pendek dari rantai polipeptida yang bergantian, yaitu segmen alpha helix hidrofobik yang menyebabkan molekul ini berciri khas yang elastik, seperti segmen kaya akan alanin dan lisin yang membentuk hubungan dengan molekul yang bersebelahan. Nah, untuk ICM ini tersusun dari atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah proteoglikan, kedua itu ada kolagen, dan yang ketiga itu ada fibronektin. Jadi nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu proteoglikan. Jadi, proteoglikan ini adalah senyawa yang dibentuk oleh rantai glikosaminoglikan atau GAG secara kovalen ke protein inti di dalam sel. Dan perlu diingat di sini bahwa proteoglikan ini merupakan molekul yang berat. Jadi, ukurannya itu sekitar 3,5 kali 10,6 Dalton. Dan dapat dijumpai di dalam cairan seperti sinovolium sendi, cairan vitreosa mata, dinding arteri, dan tulang serta tulang rawan. Ya, kemudian untuk fungsinya sendiri itu ada 4. Pertama ada sebagai reseptor dalam permukaan sel, kedua sebagai reseptor endositik, lalu yang ketiga itu ada bekerja sama dengan protein lainnya seperti integrin. Lalu yang keempat ini mengikat kation seperti natrium, kalium, dan kalsium. Ya, lanjut yang kedua ini ada kolagen. Nah, jadi kolagen sendiri merupakan protein yang berbentuk serabut yang banyak terdapat pada matriks ekstraseluler di jaringan tubuh hewan multiseluler. Kolagen ini disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat dan juga beberapa jenis sel. Kolagen juga adalah kuta atau serat yang tahan peregangan yang memberikan kekuatan daya tarik ke jaringan. Kolagen adalah protein yang paling berlimpah dalam tubuh hewan. Sebagai komponen utama kulit dan tulang, kolagen adalah protein yang terbanyak dalam tubuh mamalia, yaitu berjumlah sekitar 25%. Ciri molekul kolagen ini panjang, kaku, dan juga memiliki struktur helix beruntai 3. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah fibronektin. Jadi fibronektin ini adalah protein ekstraseluler yang membantu sel melekat dengan matriks yang ditemukan pada vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Fibronektin ini dikeluarkan dari fibroblast dalam bentuk yang larut dalam air, tapi dengan cepat dirakit menjadi sebuah anyaman yang larut yang memberikan beberapa fungsi. Sel-sel lain menggunakan fibronektin untuk bermigrasi melalui jaringan yang sangat penting selama perkembangan embrio. Jadi fibronektin ini membantu sel-sel memposisikan dirinya dalam matriks ekstraseluler, dan fibronektin ini diperlukan saat pembelahan. Nah, jadi perlu diingat ya. Jadi fibronektin ini diperlukan saat pembelahan sel dan spesialisasi dalam banyak jaringan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan.
Jadi yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom yang sudah disediakan. Ya, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.